Kembali lagi ya sahabatku di channel Ayu dan Eva Official. Kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas masalah waktu kita kecil. Pasti punya pengalaman dong. Pengalaman kalian apa aja? Boleh ya nanti ditulis di komen. Kalau aku tuh banyak banget sih pengalamanku dulu. Namanya juga anaknya petakilan ya. Kalau aku tuh anaknya petakilan, nggak bisa diem gitu loh. Contohnya tapi malu-maluin sih. Dulu pernah kan main tuh waktu hujan-hujan sama temen-temen. Waktu itu ngapain ya, agak lupa inget sih. Tapi di rumah teman aku ya yang namanya Erma itu ya. Di situ ada Erma, ada si Tini juga ada, si Awi juga ada, terus ada si Ening. Eli juga ada nggak ya dulu itu? Nah, kan hujan-hujan di rumahnya si Erma itu ada penggilingan padi. Itu tahu nggak ya, padi yang baru dipanen itu kan biar jadi gabah dulu itu, kayak namanya apa sih, kalau di desaku sana ya, di Jawa Tengah sana, di Blora itu namanya dos. Kalau di sini nggak tahu itu namanya apa. Kan kita bercanda-canda tuh lah, aku malah naik ke tempatnya si dos itu kan. Tempat dos itu dengan PD-nya aku joget-joget di situ ya kan. Udah joget-joget di situ, itu ada saudara-saudaranya si Erma itu ya. dari Jawa Timur itu. Kita main bersama-sama kan, di situ ada Susi, ada siapa aja lupa aku namanya. Aku joget-joget di atas dengan PD-nya gitu. Tiba-tiba celananya robek. Malu-maluin banget tau. Itu kenangan yang nggak bisa lupa loh sampai gede, sumpah. Karena apa? Terus setiap ketemu itu gini, ini anak yang dulu itu kan, yang celananya robek di pantat gitu kan. Itu kenang-kenangan yang sangat memalukan, tapi ya kalau diinget itu lucu juga sih, lucu banget gitu. Ada apa, bisa-bisanya gitu ya pakai celana bolong. Terus apa, terus lagi kayaknya sih banyak sih. Aku juga ini main biasa kan di daerah Blora Cepu itu kan banyak banget hutan jati ya. Di sana itu kan emang banyak banget jatinya ya, pohon-pohon jati gitu. Kalau kita lagi libur terus apalagi main itu sama teman-teman gitu kan, kayak di desa aku kan, desa aku tuh RT 2, desa sebelah RT 1 gitu. Kalau ketemu di hutan itu bawaannya pada pengen berantem gitu kan, padahal cuma pengen cari apa itu yang namanya cuwut itu ya. Cuwut, taan di sini ada nggak ya, di Blitar sini? Cuwut itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya itu buahnya warnanya hitam. Terus apa? Segini itu loh, kecil-kecil, bulat-bulat gitu. Kalau mateng warnanya jadi hitam, itu enak banget. Tapi kalau masih merah itu kayak sepet gimana gitu ya. Nah, waktu itu tuh kita main sama-sama kan, aku sama gerombolan aku itu sama teman-teman yang daerah desa seberang itu sama teman-temannya juga. Nah, di situ itu kalau mau ambil itu kayak bawaannya kayak gimana sih? Diserbu dulu, ini bagianku, ini bagian kita gitu. Jangan diambil gini 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 gitu kan. Nah, ya udah kayak apa? Kayak
kayak di blok gitu loh ya, di blok ini sebelah sini blok tempat aku, sebelah sini blok tempat kalian gitu kan. Terus ya udah kita habis ngambil gitu kan, udah dapat banyak tuh, sekantong plastik itu udah dapat banyak gitu ya. Itu tuh buat pokoknya ya namanya anak kecil suka banget lah makanan itu, tapi kalau sekarang kurasa nggak ada deh. Terus nah kita kan udah mau pulang tuh, mau pulang kan, mau pulang dicegat sama celeng tuh. Celengnya ada yang namanya Kus kan ya, Kus Rini kalau nggak aku. Sekarang pun masih tetap kontak. Dia itu seingat aku kayaknya yang dikejar celeng itu ya dia itu pun dikejar celeng. Sandalnya ketinggalan kan, semuanya pada lari kan, ada celeng itu lari itu. Lari kan, kalau celeng kan jalannya lurus kan, dia nggak bisa belok. Nah, teman-teman pada belok semua kan, karena udah tahu kalau celeng itu nggak bisa nggak bisa belok kan. Nah, si temanku satu itu mang yang ketinggalan itu dikejar terus kan, sampai sandalnya ketinggalan. Terus ada temanku Mbak Yu ya, namanya Mbak Yu, Mbak Mariati ya. Itu dia yang narik temanku yang namanya Kus itu, ditarik lah kayaknya sih, iya ya. Ditarik biar nggak dikejar celengnya itu ya. Habis itu kan udah aman kan, dikira udah aman. Terus kita nongol semua kan, tiba-tiba tiba-tiba kita dikejar lagi tuh. Parah banget celengnya mah, ngeprank kita tahu. Tapi itu tuh kenangan yang bikin sampai sekarang itu nggak bisa lupa tahu. Asik banget tahu masa-masa kecil itu. Terus banyak sekali sih pengalaman waktu kecil kalau main-main gitu, kayak main di sungai itu ya. Kalau di sungai itu ada kan kayak zaman ya mungkin zaman sekarang juga sih, kayak kalinya dikasih apotas gitu loh biar ikannya pada naik ke atas gitu. Nah, itu waktu tuh kan udah selesai. Semuanya udah pulang, tinggal aku. Ya dulu kalau main waktu pas aku udah sekolah sih, temenku kebanyakan cowok ya. Temen aku ya Diki, Eko, aku sama siapa ya? Aku lupa sih. Sama Ita kayaknya, sama Pita ya. Itu kan jalan kan, nelusuri sungai itu dari bawah sampai ke atas jurang sana, nanti balik lagi gitu kan, dapat ikan sedikit. Waktu itu aku mau dapat ikan gede kan, aku tak ada lihat ikan gede kan, udah mau aku tangkep itu, udah aku mau tangkep. Tiba-tiba sih yang namanya Diki itu apa pakai, kalau di sana kan pakai bukan jaringan sih, ikra, tahu ikra enggak ya? Kayak yang dari prank itu ya. Udah aku mau pegang kan, licin kan yang namanya ikan dendeng itu kan ya. Gabus kan licin, kalau dipegang dia kayak udah aku pegang tapi dia loncat lagi. Habis loncat itu temen aku langsung itu ditutupin sama itu ikranya dia itu. yang ya aku yang dapat nggak jadi dapat lah, semuanya orang dia kasih ikra kok ya, jadinya ya temen aku yang namanya Diki itu yang dapat, kan rese ya itu. Tapi sekarang anaknya nggak tahu di mana itu anaknya, terakhir kan pindah di Ponorogo ya. Banyak sih kalau mau diceritain mah, semua masa kecil kita itu kayaknya bahagia banget. Beda zaman sekarang itu permainannya sama kita zamannya itu beda banget ya. Kalau sekarang apa-apa pakai HP, apa-apa pakai HP. Bener gak? Kalau dulu kan kita main aja, bikin masak-masakan pakai papah pisang itu. Terus nanti kalau bikin mie-mian itu pakai pakai daun daun klemot kalau di tempat aku ya namanya itu. Terus bikin tahu, bikin kayak ikan-ikanan itu kan kalau dulu itu. Terus main kayak apa
main kayak kita main lompat tali, terus gitu. Dulu kan permainannya kayak gitu banget ya. Asik sih, tapi enggak sekarang mah udah beda banget zamannya mah sekarang. Kalau dulu mah bener-bener asik. Kita main pun selalu gembira gitu ya. Sama teman-teman, nggak pernah. Dulu aja aku udah SD mungkin kita aja kalau main berenang di air sungai habis banjir gitu pasti bareng-bareng, entah itu cowok entah itu cewek, itu semuanya bareng-bareng, nggak ada ya yang kayak zaman sekarang anak kecil aja udah tahu cinta-cintaan loh, bener nggak? Kalau zaman kita dulu enggak, kita pikirnya itu cuma main gitu aja. Terus pernah nggak kalian ngalamin apa? Kalian main, nggak main sih. Iya, main nggak sih? Ya main tapi sambil cari makanan gitu di kayak tegalan orang. Bukan sawah ya. Kalau sawah kan subur. Kalau tegalan kan biasanya dibuat tanam kayak kayak cabe, kayak kayak ketela gitu ya. Kalau sawah kan kebanyakan dibikin apa? Di kayak padi gitu ya, karena biasanya kalau sawah kan subur ya. Kalau tegalan itu kan emang tanahnya agak kurang subur. Kalau kita pada main di tegalannya orang itu ya, kan ada yang punya asam asam apa sih namanya? Warnanya itu asinnya hijau, tapi kalau matang itu kulitnya merah. Enak sih, tapi asam apa ya namanya? Aku kok lupa gitu. Kalau kita itu kan suka nyuri ya di tempat-tempat orang gitu, apa ya, aku meskipun masih kecil ingat sih kadang jambu mente punyanya Mbak baca ya, itu jambu mente, mangga, apa ya, pokoknya apa aja yang ada di Tegalan itu biasanya kan buah-buahan banyak tuh. Kita itu selalu nyuri sama temen-temen itu. Kalau nyuri, kalau ada orangnya pada lari gitu. Kalau kalau nggak ada orangnya nyuri lagi gitu. Yang paling asik itu kalau kita nyurinya apa? Mangga. Karena apa? Kalau mangga kan tempatnya jauh. Terus bahan apa? Pohonnya itu kan besar banget. Itu apa ya namanya? Mangganya mangga lali jiwa apa tali jiwa sih namanya itu. Di situ itu tempatnya kan rindang, enak banget lah kalau buat tidur-tiduran, buat makan-makan. Padahal orangnya yang punya galak banget dulu itu. Kalau ada orangnya pada kabur. Ya gimana ya? Pokoknya masa kecil aku itu seru banget deh, seru gitu. Seru, nggak ada. Kalau zaman sekarang mainnya pada gadget semua sih ya. Pada pinter. Dulu aja aku bisa main HP udah pas udah kerja. Beneran, aku bisa main HP itu udah kerja. Karena baru bisa beli gitu. Kalau zaman sekarang, anak SD pun udah pegangan HP. Anak baru lahir aja yang baru udah jalan udah udah bisa lihat apa? Udah bisa lihat HP, terus nanti kalau udah gede sedikit udah bisa main-main HP kan. Kalau zaman kita dulu, mana ada yang main kayak gituan. Mainnya kayak itu obak jim, jan, jin. Banyak banget kan itu permainan dulu itu. Terus kayak kelereng gitu. Aku paling suka dulu, aku emang cewek sih, tapi aku kalau main kelereng atau karet itu suka banget, suka menang aku itu dulu. Terus, pernah nggak kalian di masa kecil ikut, kalau zaman sekarang jarang banget ya, ikut cari uang gitu dengan cara apa? Dengan cara kita ngasak. Tahu ngasak nggak? Kita ngasak itu kayak kan ada orang panen ke apa ubi itu kan, entah itu ubi, kentang, apa apa pokoknya tanaman yang
bisa dijual lah itu. Kadang kan kalau udah panen gitu kan nanti yang bagus-bagus udah diambil yang punya, nanti tinggal yang nggak diambil, kadang yang kecil-kecil, tinggal yang kecil-kecil terus sama yang udah nggak bagus gitu kan. Nah, kita itu kayak ngambilin ubi gitu. Nanti kalau udah dapet ubi kita jual gitu kan, dapat kentang. Tapi bukan kentang yang buat dimakan, yang bukan buat di sayur ya, kentang yang warnanya kulitnya hitam itu loh. Itu kan, enak dijual. Itu kan buat dijual, enak banget tuh. Kalau kita nggak kuat, kita tinggal di jalan gitu, suruh orang tua yang ambil gitu kan kalau dapat banyak. Tapi ada temanku satu, Laila itu ya, dia itu paling kuat anaknya. Emang bener kuat dia. Dia bawa berapapun pasti dia kuat. Kalau aku kan enggak, aku kalau bawa berat sedikit itu kayak enggak kuat gitu. Nah, terus apa sih namanya? Habis itu dia ngambil kayak kayak apa ya? Kalau temen aku yang dapat banyak ya si Laila itu sih. Beneran. Beda sama aku sih. Terus pernah nggak kalian nggak ngambil apa kayu di tengah hutan disengat lebah 3 kali? Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Nggak ada kan? Aku yang pernah ngalamin tau sakitnya tuh. Kita kan akan tante aku ngambil sama anaknya itu kan, adik sepupu. Itu ngambil kayu kan aku ikut gitu kan. Ikut. Nah, sampai udah jauh itu kan emang jauh ya kalau jalan kaki. Kita udah sampai di tempatnya. Nah, itu aku baru masuk hutan udah apa disengat lebah. Itu aku teriak-teriak kan apa kayak alatku yang mau buat bendo, buat bacok parang, kalau ya parang buat cari cari kayunya aku lempar lah sejauh-jauhnya itu karena kesengat. Itu kan kalau di hutan itu lebah apa ya sengatannya, kayaknya tawon das sih. Enggak, tawon apa sih, pokoknya sakit lah. Habis itu aku nangis kan, habis nangis udah, habis itu kan diem. Udah, gak usah nangis lagi, ambil itu parangnya. Aku ambil lah parang itu yang tadi aku buang. Aku ambil disengat lagi tuh. Apesnya itu loh. Terus aku nangis lagi kan. Nggak, kok disengat lebah terus, aku bilang gitu kan. Habis itu ya habis disengat lebah, aku udah nggak mau dong jalan paling depan lagi. Aku minta yang paling belakang. Paling belakang. Nah, udah di paling belakang itu apa? Siapa itu, tante aku sama sepupu aku itu lewat depan nggak disengat lebah loh. Giliran aku yang lewat. Kenapa aku disengat gitu? Apa jangan-jangan lebahnya suka? Aku sampai ya ampun, aku gitu kayak terus kayak trauma gitu, mau ikut cari kayu lagi kan aku nggak mau karena disengat terus kan sama lebah itu. Aku pun di situ nangis terus kan, nggak dapet kayu, mungkin dapat sedikit karena sakit apa badan sakit digigit digigit apa lebah itu. Lebahnya kurang ajar banget ya, apa masa nyengat aku terus, padahal kan aku sama tante sama sama adik sepupuku itu kan mereka nggak ada yang disengat loh, cuma aku yang disengat kan. Oh, apa sial banget aku bilang gitu kan. Udah Kak, banyak banget pokoknya. Terus kalau pas musim hujan gitu kan, kita juga cari uangnya juga di hutan juga, tapi yang arah Blora itu ya di PKH itu, Cepu itu, tapi arah Blora. Nah, di situ itu kalau hujan itu banyak sayur, kunci. Nah, kalau di daerah tempat aku itu ya di Kendilan itu, Sambong, itu tuh kalau musim kunci itu kita suka pada nyari nyari kunci buat kita jual ya. Itu perjuangannya sungguh sungguh berat loh, beneran. Enggak segam kayaknya kita beli kan
Kadang kalau udah banyak kan di dibeli murah kan, padahal nggak tahu kita itu carinya kayak apa di hutan itu ya, cari sayur kunci itu kita harus cari dulu. Nanti kan kayak di apa tempat air gitu, tapi yang udah kering gitu kan, kadang kayak kalenan gitu loh. Nah, kadang kalau di kalenan gitu kan, kadang kan kalau kalau tempatnya kayak ketel gitu kan, lebat banget kan, kadang takut ada ular, ada kalajengking. Yang namanya di hutan itu kan banyak banget ya hewan-hewan yang nggak tahu, kita bisa aja celaka gitu ya. Terus kalau belum lagi jalannya jauh banget. Kalau aku dulu sukanya kalau sama ibu itu diajak cari itu yang lewatin itu, kalinya ada 3 itu di hutan itu, ngelewatin kali 3, sungai 3 kali itu. Jauh, nanti kita cabut satu-satu, ya kadang kita carinya subuh, pulangnya jam 9 jam 10. Nanti kalau kita itu pun kadang nggak dapat banyak loh, nggak. Kita kalau pinter, kalau tahu tempatnya ya kita dapat banyak. Tapi kalau nggak bisa cari ya kayak aku, kayak ibu itu, carinya dapatnya cuma sedikit. Kita dapat 20 ya seumpama. Itu yang lain nanti dapat 60, 70 gitu. Dapatnya banyak gitu. Maksudnya 70 butir, 70 apa sih namanya? Kan udah diikat-ikat gitu loh, 70 ikat. Sedangkan ibu kita cuma dapat 20 gitu kan. Nah, nanti kalau di rumah itu pun nggak langsung itu loh. Kan dapat kan di rumah nanti dicuci dulu, dikali gitu kan sampai bersih di rumah gitu kan. Nanti terus kita buangin akar-akarnya itu kunci, terus nanti masih di dikupas gitu kan kulitnya sampai bersih gitu. Belum lagi nanti diikat kecil-kecil dulu sebelum diikat besar gitu kan. Rumit banget beneran, kalau kunci itu rumit banget beneran, sumpah rumit banget. Kalau udah dapat banyak gitu suka pegel gitu kan, nggak selesai-selesai gitu. Tapi ya namanya cari uang ya, cari rezeki ya gitulah gitu. Kalau di sana itu waktu zamanku tuh kalau masih kecil-kecil gitu kadang suka nungguin orang ngambil kunci gitu ya. Kita kita kayak buruh gitu loh ya. Cari uang digaji 200, 300 gitu kalau kita dapat banyak. Kalau dapat banyak ya kadang dapat 500 ribu gitu ya. Apalagi kalau mau bantuin ngikat-ngikat gitu dapatnya juga lumayan gitu. Itu kenangan. Masih banyak lagi sih kenangan gitu, kalau diceritain mah nggak selesai ya. Hmm, ya udah, gitu aja dulu aku colek sama teman-temanku semua yang ada di Blora, ada yang yang ada di Kendilan ya, sama semua teman-temanku yang ada di Kendilan itu. Aku sayang kalian semua, teman-temanku. Hmm, sayang ya tahun ini aku belum bisa pulang. Mungkin bisa sih, tapi habis Lebaran, nggak Lebaran sih. Semoga nanti kita bisa ketemu ya. Kangen juga sama teman-teman. Hmm, cukup sekian. Terima kasih ya buat semuanya. Dan jangan lupa tetap semangat. Tetap nggak boleh putus asa ya. Hidup itu kan perlu perjuangan. Nggak gampang kan. Jadi kita harus sabar ya. Karena sabar itu titik lemah kita. Karena orang yang sabar itu sedikit banget ya. Karena kalau kita bisa sabar, insya Allah kita selalu dipermudah. Bener nggak? Ya udah cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau bisa di-share juga ya. Terima kasih. Bye-bye.